Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu hukum kesehatan, perkenankan kami dari kelompok hukum kesehatan yang membahas terkait dengan hak dan kewajiban dalam hukum kesehatan, mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi yang akan kami presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim ini. Adapun anggota dari kelompok ini diantaranya Ayu Rama Putri, Ayu Winandari Toma, Bella Orchidia Purba, Valian Gracia Purba, Grace Alvia Saragi, Rebecca Hutapea, Thessalonika Marisa Hutauruk, Fernando Robel Purba. Sehat merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut WHO, sehat bukan saja sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, ekonomi, dan sosial. Keberadaan kesehatan yang sangat penting, hal ini membuat negara harus melindunginya. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun dengan latar belakang tersebut, kami dari kelompok hukum kesehatan akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan 3 topik pembahasan utama. Yang pertama adalah hak dan kewajiban terhadap tenaga medis, yang kedua hak dan kewajiban terhadap tenaga kesehatan, yang ketiga hak dan kewajiban terhadap pasien. Hak-hak tenaga medis berdasarkan pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar dan etika profesi. Kedua, hak untuk mendapatkan informasi terkait pasien. Yang ketiga, hak untuk menerima gaji, upah, atau imbalan dan tunjangan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui kompetensi, keilmuan, dan karir sesuai dengan bidangnya. Yang kesembilan, hak untuk menolak keinginan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar dan etika profesi. Yang kesepuluh, mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tenaga medis dalam melakukan wewenangnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, di mana kewajiban tersebut diatur di dalam pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang diantaranya adalah yang pertama memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, yang kedua memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang akan diberikan, yang ketiga menjaga rahasia kesehatan pasien, yang keempat membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan yang dilakukan, dan yang terakhir merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di mana hak dari tenaga kesehatan mendapatkan upah sesuai apa yang telah mereka lakukan sesuai profesi mereka, mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan, dan juga mendapatkan hak untuk terus lagi mengemban profesi yang mereka miliki dalam bidang keilmuan dan hal apapun itu. Dan selain itu, diperkuat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di mana tenaga kesehatan ini juga memiliki dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini mereka juga dapat menuntut jika tidak mendapatkan hak yang sesuai dan telah tertulis di dalam undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dari setiap tenaga kesehatan tersebut. Nah, untuk kewajibannya,
untuk tenaga kesehatan hanya untuk melakukan profesi yang mereka embani sesuai dengan etika profesi dari tenaga kesehatan, dan harus mengobati semua pasien tanpa memandang siapapun, dan harus sesuai dengan prosedural operasional yang mereka miliki. Dan dalam hal ini juga, jika mereka tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak sesuai dengan etika profesi dan prosedural yang mereka miliki, kita juga dapat menuntut mereka untuk menjalankan hal yang tidak sesuai dengan prosedural yang telah ada dalam undang-undang maupun tentang prosedural yang ada terhadap etika profesi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tenaga kesehatan. Secara umum, tenaga kesehatan memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Contohnya dengan memberi senyum, menyapa, dan memberi salam kepada pasien, serta memberikan informasi mengenai kesehatan pasien secara jelas. Yang kedua, etika profesi. Tenaga kesehatan berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesional klinis dan hubungan dengan pasien. Juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Informasi pasien hanya dapat dibagikan kepada pasien, keluarga pasien, dan orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Yang ketiga, pendidikan dan penelitian. Tenaga kesehatan diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Hal-hal ini diharapkan dapat menunjang kualitas para tenaga kesehatan dalam bekerja. Yang keempat, komitmen terhadap keselamatan pasien. Para tenaga kesehatan berkewajiban untuk memastikan keselamatan pasien selama dalam masa perawatan dan pengobatan dengan mengikuti protokol keamanan dan standar perawatan yang berlaku, sehingga jika terjadi kesalahan tidak disalahkan sepenuhnya karena sudah mengikuti protokol yang ada. Yang kelima, kolaborasi tim. Yang dimaksud yaitu tenaga kesehatan berkontribusi dalam pertemuan tim untuk meningkatkan koordinasi dalam perawatan. Yang keenam, kontinuitas perawatan. Para tenaga kesehatan diwajibkan untuk menyusun rencana perawatan secara terkoordinasi. Dilanjut juga dengan menjamin kelangsungan perawatan pasien hingga pengaturan tindak lanjut setelah keluar dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. 7. Kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan diharapkan melakukan promosi kesehatan yang dapat dilakukan melalui edukasi kepada pasien dan masyarakat tentang bagaimana praktik hidup sehat. Yang kedelapan, pemeliharaan, kualifikasi, dan sertifikasi dalam hal berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan, juga disertai dengan pemeliharaan terhadap kualifikasi dan sertifikasi. 9. Komunikasi efektif. Para tenaga kesehatan diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif kepada pasien, sehingga pasien dapat memahami mengenai informasi yang disampaikan. Yang ke-10, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini berkewajiban untuk terlibat dalam kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesehatan dan menanggapi kebutuhan kesehatan masyarakat secara proaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak pasien. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Winandari Tonga dengan NIM 210200129. Hak pasien ini berdasarkan dalam pasal 276 Undang-Undang Kesehatan. Pasien memiliki hak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya. Yang kedua, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan bermutu. Yang keempat, menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penularan penyakit dan penanggulangan KLB atau wabah. Terus yang kelima, mendapatkan akses terhadap informasi dirinya di dalam rekam medis. Terus itu yang ke-6, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Yang ke-7, mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pasien. Jika tadi teman saya sudah memaparkan apa saja yang menjadi hak dari pasien, maka di sini saya akan memaparkan apa saja yang menjadi kewajiban bagi seorang pasien. Mengapa pasien memiliki kewajiban? Karena di saat pasien telah mendapatkan haknya,
maka terdapat suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pasien tersebut. Kewajiban ini diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun kewajiban itu yaitu yang pertama, pasien wajib untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, pasien wajib untuk mematuhi nasihat dan petunjuk dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Yang ketiga, pasien wajib untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, pasien wajib untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah diterima. Selain diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, kewajiban seorang pasien diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 26 yang meliputi 1. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. 3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Dan yang terakhir ialah memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah diterimanya. Dapat disimpulkan bahwasannya setiap lingkup dalam kesehatan memiliki peranannya tersendiri. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami terkait dengan hak dan kewajiban dalam hukum kesehatan. Saya mewakili tim kelompok hak dan kewajiban dalam hukum kesehatan. Mohon maaf jika ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih.